opini-opini seperti ini, opini-opini yang dibangun, yang diciptakan, yang akhirnya mereka yakini sendiri bahwa itu padahal itu opini produksi mereka sendiri. Ini kan saya sebut sebagai produk propaganda, ya. Jadi mereka sedang melakukan perang propaganda, trik propaganda. Faktanya sekarang ini faktanya, ya, faktanya. Fakta yang mengeluarkan opini seperti itulah sekarang yang sedang berkuasa sebetulnya, ya. Tidak ada sama sekali sebetulnya bangunan atau konstruksi yang ingin menjadikan mereka warga kelas 2. Sesungguhnya yang sekarang terjadi, yang menjadi faktanya yang menjadi warga kelas 2 itu ya masyarakat yang berjumlah mayoritas 80% ini sebetulnya yang menjadi warga kelas 2. Kita lihat dari daftar misalnya orang terkaya, 20 orang terkaya di Indonesia. Kita lihat berapa jumlah komposisi antara yang menyatakan kelompok Islam FPI. Ada nggak ada orang FPI di situ? Tidak ada. Ya, ada nggak pendukung FPI di antara 20 orang terkaya? Tidak ada. Jadi hubungan antara minoritas dengan mayoritas ini saya kira sudah disalahartikan. Ya, kenapa? Ini seolah-olah mayoritas dan minoritas ini hanya persoalan etnis dan agama, ya. Ini yang berbahaya. Padahal faktanya kita lihat justru yang menamakan dirinya kelompok minoritas yang harus dilindungi inilah yang saat ini menguasai 75% kue ekonomi, ya. Mereka mengklaim minoritas harus dilindungi, tapi justru mereka yang menjadi penguasa mayoritas kue ekonomi. Hampir seluruh tanah 5 juta hektar tanah. Kita lihat perusahaan yang menguasai 5 juta hektar tanah di Indonesia itu siapa? Ya, yang menguasai sistem perekonomian perbankan di Indonesia siapa? Bank swasta. Ini ada hubungan yang tidak sehat dalam konstruksi minoritas dan mayoritas. Ya. Jadi ada misleading menurut saya, ada kesalahan arti, kesalahan konsep, ya, dan sengaja misleading, menurut saya ada sengaja misleading dalam konteks hubungan minoritas mayoritas, di mana sebetulnya kelompok minoritas yang disebut minoritas ini sebetulnya sudah sangat full power sebetulnya, walaupun mereka minoritas tapi mereka full power, tetapi kemudian mereka mencoba untuk mengkambing hitamkan kelompok mayoritas yang dianggap mengancam kepentingan mereka, sehingga dibangunlah narasi-narasi ancaman radikalisme, terorisme, intoleransiisme, ya, intoleran. Nah, jadi saya kira ini yang kita hadapi saat ini, dan inilah yang mesti dilakukan rekonstruksi menurut saya. Nah, artinya yang kamu katakan antara dalam konteks hubungan atau relasi minoritas mayoritas ini perlu kesadaran, pemahaman yang sama antara dari kedua belah pihak, baik mayoritas maupun dari minoritas. Artinya hal-hal yang terkait dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi, kemudian penguasaan terhadap akses terhadap kekuasaan, itu mestinya secara proporsional. Jadi diletakkan secara proporsional. Jadi tidak ada agenda-agenda yang tadi disebutkan ketakutan-takutan. Kalaupun misalnya begini, kan narasi, contoh konkret narasi yang disembuskan itu bahwa apabila Islamis, disebutnya begitu ya, jadi seorang peneliti Australia kan menyatakan demikian ya, mereka ketakutan terhadap Islamis ini bangkit, kekuatannya menjadikan Islam itu sebagai basis dasar bernegara. Di dalam Islam itu, saya mau katakan, tidak boleh orang di luar Islam dipaksa menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam orang yang beragama Islam. Jadi salah besar kalau mereka ketakutan itu untuk dipaksa menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Islam itu. Misalnya contohnya begini, contoh paling ekstrem. Tidak ada kewajiban memaksa orang di luar Islam untuk sholat. Itu sederhana saja sebetulnya. Tidak ada kewajiban orang di luar Islam untuk dipaksa atau diwajibkan untuk ikut puasa di bulan Ramadan. Tidak ada. Tidak ada kewajiban. Katakanlah begini, dalam contoh paling ekstrem yang lain ya, kalangan Islam kan melarang minuman keras. Nah, yang di luar Islam, yaitu selama tidak minuman kerasnya ditunjukkan dengan pertunjukan show of force, artinya dia konsumsi di rumah sendiri, ya itu urusan dia. Jadi ini kesalahan-kesalahan konsep, ya, kesalahan memahami dari
ketakutan-ketakutan yang sebetulnya menurut saya titik soalnya bukan soal itu, tetapi titik soalnya itu mereka sedang mempertahankan status quo, di mana status quo itu sumber daya ekonomi dan akses terhadap kekuasaan itu full dalam kontrol kelompok minoritas. Itu yang mereka tidak diganggu. Sehingga untuk menghadapi yang mayoritas ini, mereka gunakanlah instrumen-instrumen yang mereka kuasai ini, baik dengan menggunakan kekuatan modalnya, maupun dengan akses terhadap kekuasaannya, yang dipakai sebagai bodyguard-nya. Ini sebetulnya sama seperti VOC gayanya. VOC dulu, dia merekrut orang-orang pribumi, ya mereka menjadi tuannya, kemudian kolonial ya, VOC dan kemudian berlanjut kolonial, mereka menguasai wilayah Indonesia, perdagangan dan segala macam ekonominya, kemudian mereka memasang lapis kedua untuk alat pemukul kepada pribumi, yaitu dengan merekrut orang pribumi sendiri sebagai pasukan Marsosi namanya, dan Marsosi itu masih tersisa tuh di Bandara Belanda itu. Nah inilah sebetulnya realitas yang sampai hari ini kita tetap rasakan sebetulnya. Itu yang menyebabkan mereka itu ketakutan dengan membangun isu seolah-olah ada isu-isu agama. Padahal tidak ada isu agama. Ini sebetulnya murni isu keadilan. Baik itu keadilan ekonomi maupun itu keadilan dalam konteks hukum saya kira. Itu yang terjadi sekarang. Posisi Habib Rizik itu selalu mengkritik soal keadilan sosial itu kan sebetulnya terjemahan dari konteks sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah kita ingin sumber-sumber ekonomi itu ada pemerataan lah kalau zaman istilah Orde Baru itu ya. Selain pertumbuhan ada pemerataan ekonomi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang kita inginkan sebetulnya. Nah, karena kritik ya yang dilontarkan terus-menerus mengenai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini maupun keadilan hukumnya, maka untuk melawan narasi keadilan sosial ini tidak ada jalan lain mengkriminalisasi, pakai labeling istilahnya itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, labeling itu kebetulan hari ini menimpa FPI dan kemudian berujung kepada dalam operasional itu berujung kepada pembantaian terhadap 6 orang laskar ini. Jadi ini konstruksi besarnya seperti itu, sequel peristiwanya seperti itu. Ini suatu saat akan dialami oleh kelompok lain juga sebetulnya. Yang sepanjang kelompok itu akan kritis. Kita bisa saksikan misalnya Edi Mulyadi seorang wartawan, ya, dia melaporkan peristiwa itu, merekonstruksi peristiwa itu dalam bentuk pemberitaan dengan tayangan video, ya, dengan model medsos, tayangan jurnalistik, karya jurnalistiknya dilakukan di situ. Nah, tapi kemudian Edi Mulyadi dipanggil sebagai saksi. Artinya siapapun yang mengkritisi kekacauan cara pengelolaan negara itu akan menjadi sasaran atau target dari sebuah operasi besar. Nah, ini menurut saya yang patut diingatkan kepada kita semua sebetulnya. Jadi bukan menimpa FPI saja, ini ke depan akan masih 4 tahun lagi loh, masih akan menimpa siapapun yang kritis terhadap kekuasaan atau cara penyelenggaraan negara yang tidak betul ini. Saya kira begitu.